saat gempa terjadi. Namun saat gempa susulan Selamat pagi anak-anak. Pagi. Waduh, semangat sekali sepertinya. Anak. Pagi, Bu. Oke, Ibu mau semuanya dikondisikan sebelum pembelajaran dimulai. Bagi yang tidak berkepentingan di atas boleh dipindahkan enak di simpan di tasnya. Oke, kalau begitu, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau satu orang memimpin doa. Ibu mau Adelia bawa doanya nak sebelum pembelajaran dimulai agar semuanya dilancarkan dan ilmunya menjadi berkah buat kita. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mulai pembelajaran menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu sekaliannya, anak-anak ibu semua, gimana kabarnya sepanjang minggu ini semuanya? Baik Bu. Baik Bu. Sehat. Bisa dilalui ya? Oke. Ya bisa jalan Bu, bilang Bu. Enak lah ya, ibu di rumah aja tugas ngumpul semana lah, udah mau bagi rapot anak-anak ibu semua, masukkan nilai. Iya Bu. Oke, semuanya. Sebelum ibu udah nanya kabar, ibu lihat ada 2 bangku kosong nih. Siapa aja nih yang nggak datang? Ibu Anissa. lihat. Silakan Bu. Anissa. Anissa silakan ya. Kenapa nak? Pesta sama si itu Bu, si Luis Bu. Luis ya. Luis dia izin Bu, kemarin jatuh dari motor dia Bu. Sakit ya Bu. Baguslah, pokoknya ibu mau tetap semangat ya, walaupun temannya 2 orang datang bukan berarti itu membuat kalian jadi tidak bersemangat. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu mau semua berdiri dulu. Anak ibu ayo berdiri ya. Apa? Kita merapikan pakaiannya dulu supaya rapi. Masa pagi-pagi semangatnya langsung nggak ada semangat gitu. Putra Bu, dasinya nggak ada Bu. Putra Bu. Tuh Putra pakai dasinya ya nak. Ya, ibu kan seorang pendidik nak nggak pakai dasi. Oke, baik anak-anak, udah semuanya? Sudah. Ini dulu, semangat dulu kita ya. Olahraga pagi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, itu tadi udah pemanasannya. Sekarang kita mulai. Ibu mau semuanya semangat karena masih pagi harus menggebu-gebu semangatnya, oke? 1, 2, 3, yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semuanya anak ibu boleh duduk ya. Makasih Bu. Nah, persepsi pada pagi hari ini ibu akan mengajarkan di mana pada minggu lalu, masih ingat nggak materi tentang minggu lalu, yaitu kebencanaan. Bencana apa yang dibahas di situ? Banjir. Ya, betul, banjir. Nah, apa kaitannya dengan materi hari ini? Yaitu kaitannya masih sama-sama membahas dengan mitigasi kebencanaan. Nah, sebelum itu ibu mau semua anak-anak ibu boleh fokus. Walaupun misalnya gelisah, gerasa gerusu, ibu mau tetap untuk nggak mengganggu teman-temannya yang sedang fokus, agar ilmunya kalian dapat pahami dan kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu,
Materi pada pagi hari ini yang Ibu bawakan adalah tentang gempa bumi. Anak-anak Ibu udah paham nggak? Ketika Ibu bilang gempa bumi, itu bukanlah kata-kata yang mudah asing ya, bukanlah yang hal asing kita dengar di telinga kita. Siapa di sini anak-anak Ibu yang pernah di daerahnya terkena gempa bumi? Siapa di sini yang pernah? Dia gempa bumi entah skala kecil atau entah skala besar? Siapa? Pernah Bu. Itu dengan skala gimana nak? Cuman guncangan aja ya terasa ya dia. Tapi Oke. sampai lampu bergerak-gerak juga Bu. Kami pada lari semua keluar Bu. Oke, tapi setidaknya masih aman-aman aja ya. Nah, oke, baguslah kalau seperti itu. Nah, itulah gempa bumi tadi. Di sini Ibu akan menjelaskan sebelum Ibu menjelaskan tentang modul tentang gempa bumi materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana Ibu harapkan tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dan terlaksana dan anak-anak Ibu mampu memahaminya. Di mana pertama itu ada 3 bagian gitu. Anak-anak Ibu diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan juga proses terjadinya gempa bumi. Yang kedua itu anak-anak Ibu mampu menganalisis penyebab dan juga dampak gempa bumi dengan menyebutkan minimal 3 dampaknya. Yang ketiga, mampu merancang upaya mitigasi bencana gempa bumi dalam bentuk poster ataupun presentasi dengan minimal 3 langkah mitigasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberi anak-anak Ibu tentang supaya anak-anak Ibu berpikir apa sih gempa bumi itu. Nah, di sini kita akan berdiskusi. Anak-anak Ibu tahu nggak kenapa bahwasanya Indonesia itu sering mengalami gempa bumi? Kalau ada yang bisa dijawab. Kalau ada yang mau niat hatinya untuk langsung mengajukan atau Ibu bertunjuk, bersedia nantinya atau Ibu yang akan menunjuknya. Bu, baik kepada Dila, Ibu persilakan. Terima kasih Bu. Jadi mengapa Indonesia itu sering mengalami gempa bumi? Salah satu penyebabnya itu Bu karena negara kita Indonesia ini terletak di jalur cincin api dunia Bu yang menyebabkan Ya. Jadi gempa bumi salah satu penyebabnya Bu gitu. Oke, baik kepada Dila, terima kasih, kita beri dulu tepuk tangannya. Nah, ada satu lagi teman kita nih yang mau menjawab kepada Adel. Nah, Ibu persilakan nah, untuk menjawab. Iya Bu, tadi juga kayak dibilang Mila, kalau kita itu berada di ring of fire atau cincin api Pasifik. Tapi kita juga negara kita tuh berada di ini Bu, terletak geografisnya pada titik 3 lempeng Bu, yaitu yang dia tuh 3 tektonik terbesar di dunia. Ada lempeng Indo Australia, Eurasia dan juga Pasifik Bu. Jadi lempeng itu yang memicu energi sehingga negara kita itu sering terjadinya gempa Bu di Indonesia. Oke, itu sangat benar. Kita kasih dulu tepuk tangannya kepada Adel. Meskipun anak-anak Ibu atas kesediaan hati udah menjawab. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kedua teman kita bagaimana mengapa Indonesia itu sering mengalami gempa bumi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita di sini Ibu akan membahas, dan sebelum itu kita akan sebelum membahas apa penyebabnya dan juga bagaimana cara menguranginya, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video singkat tentang video pembelajaran di mana Ibu mau anak-anak Ibu untuk menganalisis, mengamati video tersebut. Nanti akan Ibu tanya siapa yang paham mengenai video tersebut. Kita tonton videonya ya. Ya Bu. Ibu izin minta waktunya bentar ya nak. Ya Bu.
lihat ya videonya semuanya untuk boleh fokus. Ibu minta waktu dan ketersediaan anak-anak ibu semuanya. Gak bisa, gak apa. Bisa pakai ini ya. Halo sobat kalian masih tahu perasaan kebahagiaan? Kalian juga merasakan ketakutan atau merasakan seorang goyang, melihat laki-laki bergoyang atau melihat pacar goyang? Seperti panik kan? Namun kalian tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kehidupan aktif hidup? Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik. Dan juga bisa berada berada di pertemuan di Permainan Merah dan juga terdapat dari kapal. Sebenarnya dengan peristiwa pemasangan secara berkala yang ditandai dengan matangnya lapisan pembuatan material, yang menghasilkan akan memancarkan ke segala arah. Gelombang seismik dan efeknya dapat dirasakan sampai ke tempat. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi memiliki beberapa jenis, yaitu gempa bermagnitudo, gempa bermagnitudo, gempa berflotan, dan gempa bermagnitudo. Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa Center. Gempa tersebut disebabkan adanya pergerakan lempeng ke arah panas dari bumi yang menjalar ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari bumi menyebabkan keramik mengalami pergerakan sehingga kemudian mengalami pecah antar gempa. Adapun karakteristik gempa dengan lempeng adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batasan dan sesar. Akibatnya dampak kehidupan bencana berpotensi terulang kembali beberapa deteksi dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat kejadian vulkanik dapat terjadi. Dampak langsung berkaitan ini adalah pendengaran pada bencana yang kita rasakan, kerusakan ringan, likuifaksi, tanah bergerak, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi dalam peristiwa yang paling berbahaya, maka kita harus mempersiapkan diri dan menekan dampak. Semoga saudara kita selalu waspada ya. Baik anak-anak ibu, tadi sudah jelas ya video tadi diamati oleh anak-anak ibu. Ibu mau tunjuk satu orang atau anak ibu yang mau bersedia. Siapa yang mau bersedia, ibu akan kasih tambahan nilai kepada yang bersedia hatinya untuk menyampaikan apa yang pengalaman apa yang dia dapat setelah menonton video yang telah ditayangkan tadi. Jika tidak ada, Bu, baik kepada Adelia, ibu persilakan. tadi Bu di dalam video itu tadi menjelaskan kayak yang pertama tadi Bu, penyebab gempa itu tadi kayak Indonesia berada di ring of fire, kemudian berada di lempeng, yang pergerakan lempeng itulah yang menyebabkan gempa bumi. Kemudian Bu ada juga ini apa namanya jenis-jenis gempanya Bu tadi Bu. Di situ kalau saya tidak lupa itu ada 4 Bu. Dia gempa runtuhan, baru gempa tektonik, kemudian
vulkanik, sama ada gempa buatan tadi Bu di situ Bu. Kemudian Bu, dia juga bilang kalau di Indonesia itu apa tadi ya? Di Indonesia itu kita itu gempanya gempa jenis ini Bu, apa tuh namanya, tektonik. Dia kayak karena pergerakan efek itu, terus juga terjadi dalam waktu yang singkat Bu. Kemudian itu tidak dapat diprediksi Bu kapan akan terjadinya gempa tektonik itu Bu. Terus juga dampak dari gempanya itu tadi Bu, tanah terbelah dan juga bakal bisa terjadinya tsunami Bu. Itu aja tadi sih Bu yang saya tangkap dari videonya Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Adelia sudah mengamati video itu dengan bagus ya, berarti tadi ya. Kasih tepuk tangan dulu. Masih ada anak Ibu lagi yang mau menyampaikan? Atau jika tidak ada, Ibu akan melanjutkannya? Apa seperti ada Bu? Oke, baik. Kita akan melanjutkannya ya, Nak. Nah, gempa bumi. Menurut anak-anak Ibu, apa sih itu gempa bumi? Goncangan Bu, dari getaran Bu, kalau nilai gempa bumi itu adalah pelepasan energi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Nah, kemudian gempa bumi juga disebabkan oleh terjadinya letusan gunung berapi Bu, jadi menyebabkan gempa bumi itu Bu. Oke, baik. Sama semua jawaban baik dari jawaban Dila, baik jawaban Dila, Adel ataupun Juni itu semua benar. Gempa bumi itu terjadi karena adanya suatu getaran atau goncangan yang terjadi karena ada gerakan atau bergesernya lempeng bumi yang berasal dari dasar ataupun bawah permukaan bumi, di mana itu disebabkan karena adanya letusan gunung api, tepat seperti yang disampaikan oleh teman kalian Dila, di mana gempa bumi tentunya sering terjadi di daerah yang berada di dekat dengan gunung berapi dan daerah yang dikelilingi lautan luas. Nah, jadi gempa bumi itu secara simpelnya terjadi karena adanya goncangan dari lempeng bumi. Nah, jadi anak-anak Ibu udah paham kan apa itu gempa bumi? Sudah Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, penyebab gempa bumi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Anak-anak Ibu bisa melihat peta di sini, di mana ini peta merupakan terjadi karena adanya suatu wilayah yang sering terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik ataupun disebut dengan gempa tektonik, di mana gempa tektonik tadi di dalam video itu terjadi karena sering terjadi di negara kita Indonesia. Nah, gempa bumi ini terjadi karena adanya getaran di dalam bumi, di mana getaran ini muncul karena beberapa hal. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pergerakan lempeng tektonik. Nah, ini di gambar yang ini sama ini itu terjadi karena pergerakan lempeng tektonik, di mana itu terjadi secara umum. Nah, menurut konsep tektonik ini, permukaan bumi itu terdiri dari beberapa lempeng, sehingga beberapa lempeng besar yang terus bergerak, di mana saat lempeng itu bertabrakan ataupun saling menjauh dan bergeser, energinya akan menumpuk di batasnya, sehingga ketika energi itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi, seperti gempa bumi yang di Palu ataupun di Aceh. Oke anak-anak Ibu, kita akan melanjutkan ke penyebab gempa bumi yang kedua. Nah, penyebab gempa bumi yang kedua itu ada aktivitas gunung berapi. Ini dia terjadi ledakan gempa bumi akibat gunung berapi ya. Aktivitas gunung berapi itu terjadi karena adanya pergerakan magma, di mana di dalam gunung itu dapat menyebabkan getaran. Gempa jenis ini biasa disebut dengan gempa vulkanik dan biasanya terjadi sebelum atau saat letusan gunung. Nah, yang ketiga itu ada runtuhan. Runtuhan itu bisa disebut biasanya atau longsoran. Ini terjadi karena runtuhan tanah ataupun gua atau tambang bawah tanah, yang dimana biasanya dampaknya itu terbatas dan tidak terlalu kuat, nggak terlalu menimbulkan banyak korban. Inilah dia terjadi akibat dari runtuhannya, Nak. Bisa dilihat kan? Nah, kalau untuk yang ini, gambar yang ini itu ada berapa gunung api di Indonesia? Inilah dia pembagiannya, sebaran-sebaran gunung api di Indonesia. Sangat banyak, Nak. Di mana Indonesia itu memiliki gunung api yang masih aktif itu masih sangat banyak jumlahnya. Jadi agak waspada ya, karena kita berada di ring of fire.
Nah, yang terakhir itu ada aktivitas manusia. Kenapa ada gempa bumi ada aktivitas manusia? Tentunya karena manusia itu juga sering memicu, nggak hanya banjir ataupun longsor ataupun apa, tapi juga manusia ini bisa mampu membuat gempa bumi itu terjadi karena ada peledakan. Itu misalnya tambang, pengeboran minyak, bendungan besar, sehingga ketika ketiga ini salah satu dari ini terjadi, maka akan ada gempa bumi. Itu disebut gempa bumi penyebab oleh aktivitas manusia. Oke. Nah, ini anak-anak ibu bisa melihat seperti jawaban Adel tadi ya juga kan, bahwasannya Indonesia itu berada di 3 lempeng. Inilah dia pertanyaan. Nah, tectonic map of Indonesia ini peta 3 lempeng itu tadi, di mana Indonesia negara yang terletak pada 3 pertemuan lempeng bumi. Ini Eurasia, ini Indo Australia di sini, tapi gambarnya tidak bisa jelas ya nak, karena agak berbeda. Pasifik di sini. Jadi inilah ya nak, peta tentang 3 lempeng Indonesia, 3 lempeng pertemuan 3 lempeng tadi. Nah, dampak gempa bumi tadi, inilah dia hasilnya. Tadi kan ada penyebab. Kalau ada sebab pasti ada akibat. Nah, inilah dampaknya. Dampaknya itu gempa bumi dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi manusia maupun lingkungan. Dampaknya itu nih, bangunan rusak. Bangunan rusak itu terjadi, misalnya nih, ketika gempa bumi, pasti rumah, sekolah, jalan, ataupun kantor, gedung, ataupun hal yang lain berbentuk bangunan, pasti itu akan hancur ketika gempa bumi itu terjadi apabila dia skala Richternya itu tinggi ya. Misalnya kayak di Palu itu loh, waktu itu pada tahun 2014 ya Palu ya, kalau nggak salah. Itu kan betul-betul mengakibatkan kehancuran yang dahsyat, yang banyak merugikan. Yang di Aceh juga Bu, kapal-kapal Ya, daratan tuh kan. betul. Sehingga terjadi jadinya tsunami dia Bu. ya betul, dari gempa bumi barulah terjadi tsunami karena pergeseran bumi tadi. Nah, yang kedua itu korban jiwa dan luka-luka. Kenapa ada korban jiwa dan luka-luka? Pasti tentu ada, karena ya Tuhan bangunan Bu. Betul sekali Adelia ya nak ya. Nah, ini terjadi karena adanya korban jiwa dan luka-luka akibat gempa bumi tadi, kena runtuhan ataupun mereka tidak tahu bagaimana mengedukasikan ketika gempa bumi itu terjadi. Nah, yang ketiga itu ada tanda retak dan longsor. Inilah dia ya, seperti di gambar. Baru ada tsunami, ini kejadian tsunami ya di Aceh akibat awalnya berawal dari gempa bumi dulu, baru terjadilah selang beberapa menit gempa bumi langsung tsunami langsung terjadi tsunami. Nah, intinya itu aktivitas masyarakat terganggu pastilah ya. Apalagi gempa bumi itu banyak orang yang mau sekolah atau yang mau bekerja pasti sangat-sangat terganggu karena adanya gempa bumi tadi. Nah, yang keenam itu kerugian ekonomi. Kenapa disebabkan kerugian ekonomi? Jika bangunan itu runtuh, maka banyak kerugian yang dialami, baik itu individu atau baik itu pemerintah sendiri, sehingga sangat melakukan kerugian, mungkin bisa mencapai miliar atau triliunan. Nah, jadi gempa bumi itu dapat menyebabkan kerusakan besar dan membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, anak-anak ibu harus perlu mengetahui bagaimana cara menghadapi gempa bumi itu agar lebih aman. Kita harus butuh latihan atau edukasi tentang gempa bumi. Siapa di sini anak-anak ibu yang pernah sekolahnya melakukan edukasi tentang gempa bumi? Belum pernah. Nah, sayang sekali ya. Iya belum pernah Bu. Sayang sekali. Semoga ya harapan untuk generasi-generasi berikutnya, pemerintah udah mulai boleh lah buat ya untuk gempa bumi ataupun untuk mitigasi bencana yang lainnya. Iya. Karena itu sangat penting, ilmu itu memang mahal. Oke, anak-anak ibu, ini adalah antisipasi bencana gempa bumi. Kita pertama harus kenali rumah, kenali sekolah ataupun kantor kita. Kenapa? Apakah berada di tempat yang sering terjadi gempa bumi? Nah, jika kantor, rumah sekolah kita berada sering terjadi di tempat lingkungan gempa bumi, lebih baik mungkin kita jangan bangun rumah di situ sih. Sebenarnya itu sangat dilarang. Cuman kadang kan banyak orang yang bandel ya, karena ada juga keadaan. Nah, maka dari itu kita harus siap jaga. Waspada itu sangat penting dimanapun kita berada.
Nah, apakah berada di pesisir pantai atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Nah, itu harus kita kenali gimana kondisi dan situasi keadaan kita dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor ataupun di sekolah. Dimana di sini juga sudah dilarang kan anak-anak bisa melihat kan, jangan membangun rumah pada di atas atau bawah tebing. Yang kedua, di atas timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung terhadap bangunan di atasnya. Dimana kalau ini nak terjadi, itu bisa menyebabkan longsor juga. Jadi mereka rugi dan pemerintah juga rugi akibatnya. Cuman kadang kita nggak bisa melihat yang bilang mereka gimana karena keadaan semua kan, karena situasi. Kadang mereka nggak ingin tinggal di situ, cuman apa boleh buat, kadang perekonomian orang itu berbeda-beda. Jadi bagaimanapun antisipasi dan kita harus mengenali di mana kita berada. Nah, selanjutnya itu ketika anak-anak ibu berada di siapa di sini yang berasal dari daerah kayak Samosir, Tarutung atau rumahnya yang sering terjadi gempa? Siapa di sini? Nah, di mana ketika anak-anak ibu rumahnya sudah berada di yang sering terjadi gempa bumi, anak-anak ibu harus bangun rumah yang tahan gempa. Seperti apa bangunan rumah yang tahan gempa? Di mana di sini kita pertama bangunan rumah yang kuat dan tahan gempa itu kita pertama harus periksa stabilitas perlengkapan gantungnya. Misalnya contoh lampu nih ya. Nih, itu sangat penting. Dimana kalau kita di kota-kota nih sering anak-anak itu pasti di rumahnya sering itu plafon lampunya itu yang berat-berat kan. Itu kalau misalnya di gempa bumi rumahnya atau daerahnya sering terjadi gempa bumi itu sangat disarankan jangan menggunakan itu. Karena apabila ada gempa, kemungkinan kita bisa kena lampu tersebut dan itu sangat bahaya buat kita. Serpihan pecahan dari kaca tersebut. Nah, yang kedua, tempatkan benda besar atau berat di rak bawah. Seperti hal yang berat, entah hal apapun itu. Kan biasa kadang banyak orang nih di suatu lemari di atasnya itu pasti ada kan berisi pasti nggak kosong kan, dan itu sering yang berat-berat kan. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, kalau bisa kita harus melakukannya atau menyimpannya di lantai, karena kalau di lantai kan nggak akan jatuh itu kan, nggak akan mengenai kita. Nah, yang ketiga itu kita harus periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak. Karena itu sangat berbahaya jika itu atapnya lagi rusak dan tiba-tiba gempa datang, kemungkinan itu bisa mengenai kita dan kita terluka. Nah, ini atur perabotan, contohnya kabinetnya, cermin, dan lain-lain. Dimana itu harus menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Baru pastikan gas dan instalasi listrik itu aman, dan yang terakhir itu pastikan struktur di mana tempat Anda anak-anak ibu sekalian berada itu tahan terhadap gempa. Nah, ini ada antisipasi bencana gempa itu ada terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini kita akan membahas menuntaskan habis yaitu di sebelum gempa bumi terjadi. Ini kita bisa melihat ada ibu ngasih emergency. Ini emergency ini sangat berguna ya, dimana kita sebelum gempa terjadi ataupun kita harus selalu siaga karena kita nggak tahu bencana itu kapan terjadi. Dimana kita harus catat nomor telepon penting baik keluarga, rumah sakit ataupun pemadam kebakaran. Kedua, kita harus mengetahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Misalnya nih, waktu ibu kuliah nih, ibu pernah melihat nih kayak ada suatu alat yang ditempelkan di dinding. Nah, itu sangat berguna tentang misalnya bencana kebakaran tiba-tiba terjadi, mungkin kita harus tahu menggunakannya itu karena itu sangat penting untuk kita. Nah, yang ketiga itu ada siapkan tas siaga bencana. Itu tas siaga bencana itu sangat penting karena kita nggak tahu kapan bencana itu, dimana itu sangat mudah dijangkau. Apabila bencana itu terjadi, kita langsung tinggal memakainya. Yaitu apa aja isi dari tas siaga itu tadi? Ada kotak bilakan, senter, ada dan cadangan, air mineral, makanan instan, persediaan pakaian, dan juga uang. Nah, di sini kita harus mengetahui teknik dasar pertolongan pertama. Ini caranya ya anak-anak ibu ya. Oke. Mungkin anak-anak ibu paham maksud dari gambar keempat ini tanpa ibu menjelaskan. Iya, Bu. Kita melanjutkan. Nah, di mana di sini kita harus berikutnya di sebelum gempa bumi terjadi buat dan tetapkan rencana evakuasi keluarga. Baru kedua itu kita harus bersosialisasi dan berlatih secara berkala. Di mana terakhir itu ada bangunan kesiapsiagaan masyarakat.
Nah, ini mengetahui rantai komunikasi. Di sini kita bisa melapor ketika bencana datang, kita bisa menelpon dari antara mereka, terutama kayak misalnya Basarnas ataupun hal yang lainnya. Jadi misalnya ketika anak-anak ini terjebak dalam suatu situasi terkena bencana, mereka bisa mampu menolong. Nah, yang terakhir itu dapatkan informasi gempa bumi dari BMKG melalui perangkat elektronik. Sudah canggih anak ya zaman sekarang. Kita nggak perlu apalagi, BMKG itu sering tuh sering memberi informasi. Nah, di mana anak-anak ibu harus pastikan sebelum itu pastikan jalur evakuasi itu dalam keadaan aman. Perbanyak rambu-rambu evakuasi, tempatkan papan informasi bencana itu di tempat yang dapat dilihat banyak orang, sehingga orang-orang juga paham apa sih arti rambu tersebut. Di sini, anak-anak ibu harus pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul itu berada di tempat yang terbuka, sehingga jauh dari bangunan dan juga pepohonan. Nah, anak-anak ibu, sebelum gempa bumi terjadi, jika kita sedang berada dalam bangunan atau gedung, apa yang harus kita kenali? Ini dia. Kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi. Seperti di mana? Bawa kolom meja, baru bila bangunannya kokoh bu. Dan hidungnya yang kuat. Nah, ini anak-anak ibu, ini tanda jalur evakuasi, simbolnya, dan ini artinya pintu darurat. Nah, saat memasuki gedung, perhatikan rambu-rambu keselamatan sebagai berikut. Ini dia rambu-rambunya. Anak-anak ibu harus paham apa saja rambu-rambu dari gempa bumi tersebut. Oke? Ini tanggal darurat ya, artinya. Nah, ini lokasi evakuasi. Anak-anak ibu berarti sudah paham ya sampai di yang sebelum itu. Nah, tadi setelah kita membahas sebelum, pasti ada saat di mana saat terjadi gempa bumi. Yang pertama, jika kita berada di dalam bangunan gedung, anak-anak ibu adalah hal yang dilakukan paling utama, kita tidak boleh Panik. Oke, karena kalau panik itu akan membuat kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa berpikir. Nah, ketika gempa bumi terjadi dan anak-anak ibu masih berada di bangunan ataupun berada di gedung, lindungi kepalanya. Lindungi kepala dengan benda yang ada seperti helm, buku tebal, ataupun dengan kedua tangan. Ini anak-anak ibu boleh sembunyi di bawah meja. Ini dia, drop, cover, dan hold on. Nah, di sini berlindung dengan menunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada kolong, meja, atau furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca, karena itu sangat berbahaya ketika gempa bumi itu terjadi. Baru matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran. Segera keluar ruangan jika anak ibu itu berada dekat dengan pintu keluar. Secara cepat, larilah sekuat mungkin sampai menemukan tempat titik yang aman. Jangan mencoba memaksakan diri keluar dari rumah jika jauh dari pintu keluar, karena itu sangat berbahaya. Dan itu bisa membuat kita terjebak oleh reruntuhan dinding tadi, sel dan atap rumah, sehingga bisa hancur dan roboh, bahkan mungkin kita bisa kehilangan nyawa. Nih, ketika kita berada di luar bangunan, yang pertama kita harus menghindari bangunan berupa tiang listrik, telepon, papan reklame, dan hal yang lainnya, terutama di jembatan. Nah, jika anak ibu sedang berkendara menggunakan mobil, segera menepi dan berhenti. Tariklah rem tangan dan tetap di tempat sebagai gempa bumi reda. Nih, anak-anak ibu harus memperhatikan ya tempat di mana berpijak, karena kita nggak tahu gempa bumi itu ketika runtuh, mungkin listriknya itu kita nggak tahu, bisa jadi itu terkena mempengaruhi tekanan tinggi pada listrik itu, ataupun mungkin itu kita bisa kena serpihan-serpihan bangunan dari yang sudah runtuh tadi ini. Nah, ibu ya bisa melihat. Baik, kita lanjut. Ini setelah gempa bumi. Nah, jika berada dalam bangunan gedung, usahakan anak-anak ibu harus tetap tenang dan waspada. Ya, Bu. Hal yang paling dilakukan ketika apapun terjadi, jangan panik dan selalu siap, siaga dan waspada dalam hal apapun. Jika guncangan mereda, keluarlah dan tetap lindungi kepala. Harus tetap di sini ya anak-anak ibu ya. Tangan harus di atas untuk melindungi kepala kita. Baru keluar dengan mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul. Jauhi bangunan yang sudah rusak dan sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi. Ini anak-anak ibu ya. Jauhi lokasi yang berbau gas cairan berbahaya, dan itu sangat berbahaya buat kita.
Kamu Pak kesehatan mungkin kita bisa selesai juga. Ini ya, setelah gempa bumi kita lakukan pendataan. Coba gini. Ketampar. Are you ready? Ready. Oke, kita mulai. Tajam dan kami jangan lari, karena ada aman dari kami. Menunduk jaga kepala, berlindung di bawah meja. Selesai gempa lalu keluar. Tajam dan kami jangan lari, jauhi kaca dan mudah roboh. Menunduk jaga kepala, berlindung di bawah meja. Usai gempa titik kumpul. Sudah ya anak ibu? Sudah semangat kan? Kalau gempa jangan panik, jangan lari. Ya, ini lagu dari BMKG. Nah, ini sangat penting mengedukasi kita ya, supaya ini lagu memang betul-betul buat kita jadi nambah ilmu pengetahuan edukasi tentang gempa bumi. Baik anak-anak ibu, kesimpulan materi pada hari ini dapat ibu simpulkan itu adalah dari pembelajaran tentang gempa bumi tadi. Gempa bumi memiliki berbagai penyebab dan dampak bagi kehidupan manusia, sehingga diperlukan pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dengan memahami mitigasi gempa bumi, masyarakat mampu mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan ketika gempa bumi itu terjadi. Demikianlah anak-anak ibu materi pembelajaran yang boleh ibu sampaikan kepada anak-anak ibu. Semoga ilmu yang ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat sama anak ibu. Nah, tadi setelah materi sudah selesai, ibu mau memberikan tugas, yaitu lembar kerja peserta didik. Harus dong. Ketika materi sudah disampaikan, harus ada latihan. Ibu mau mengukur sejauh mana anak-anak ibu itu paham mengenai materi ini. Oke, sepakat ya anak-anak ibu? Sepakat ibu. Oke, ibu mau anak-anak ibu bagi 3 kelompok. Apa nih soalnya? Soalnya boleh ya, nggak usah kita jawab semua ya. Terserah anak ibu mana yang menurutnya mudah dikerjakan. Setiap kelompok itu mengerjakan 2 soal. Kalau bisa berbeda ya setiap kelompok ya. Baik, ibu kasih waktu 15 menit untuk pengerjaannya. Semangat anak-anak ibu untuk mengerjakannya. Dan kalau bisa berdiskusi duduk ke kelompoknya dan jangan mengganggu kelompok lain. Ibu tunggu ya. Nomor 1, 3 dan 4. Kelompok 1, 3 dan 4. Aku kelompok mana, Be? Kelompok ini. Lima soalnya itu ya, Bu. Ya. Itu 3 dan 4, 3 dan 4. Kelompok 1, 3 dan 4. Ada 4. Iya. Jadi kerjakan mah diskusi ya sama teman-temannya. Dan diskusi itu mulut. Jadi kalau misalnya ibu bilang diskusi, pergunakan mulutnya. Ketika waktu pembelajaran dimulai, mulutnya Tadi ini itu kegiatan awalnya dicatat. 3-4. Enggak ya? Oh iya, 3-4. Kegiatan Misalnya aktif tekstur apa sih? Sektor bangunan infrastruktur bahkan korban jiwa infrastruktur kena mental trauma. Bu, kalau sebentar nang deh bu, jangan nang nang satu. Bagus nak. Jangan mengganggu kawannya ya. Mulutnya digunakan. Trauma. Habis ini sudah tanah longsor, tsunami, Akses jalan ada juga jadi kan rusak. ini dari saya. Iya ada saya. Oh iya, terhambatnya aktivitas ya. Mengapa masyarakat perlu mengetahui gempa? Meminimalisir korban jiwa. Iya, terus juga supaya tidak pasal terjadinya gempa. Jadi mereka teredukasi, udah mempersiapkan pada saat terjadinya, pada sebelum, saat, sesudah. Ya.
minimalisir kerusakan korban jiwa ya. Iya. Iya. Dan kemudian harta dan benda. Iya betul. Cocok itu? Sepakat? Semuanya saling kerja ya nak ya. Atau benda, ya kan? Iya benar. Oke. Bu, kelompok 1 selesai. Finish. Finish. Selesai kelompok selanjutnya. Selesai nak awal. Kelompok 1 jangan diganggu kelompok lain ya nak. Benar keren, ada si Junet ini ya dengan kelompoknya yang mana? Sih ya. Serius amat Junet. Ya udah sih kalau ada gempa jangan panik, jangan panik. Iya, enak yel-yelnya. Kak yel-yel lagi tak apa. Jangan lari, jangan panik. Kita jumpa. Mari kita dia kumpul. Sebelumnya punya kartu. Mana kartunya? Guru macam apa ya? Tentunya nggak sepeda lagi. Walau cinta yang lagi. Nanti dikasih dia benar ada tugas dia banyak ikan. Katanya jam, katanya jam. 5 menit lagi ya nak. Kelompok 1 udah bu. Udah di sebelah sini bu, nggak ada di titik. Kami dulu. Kami dulu. Ya udahlah. Atau satu-satu, muka kami dulu kak, kelompok 1 kak, biar Oke, sudah habis ya nak. Kami bu, kelompok 1 bu. Nah baik, udah. Udah bu. Juni kelompokmu udah nak. Belum ibu. Kami dulu bu. Oke, sembari mengerjakan ya. Tapi harus tetap fokus dan diperhatikan temannya. Baik, kepada kelompok 1 untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke. Ya. Kami kelompok 1. Di sini bu, kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tadi bu. Tadi berdasarkan studi kasus tadi Penyebab gempa. ada apa yang menjadi dampak gempa bumi bagi kehidupan masyarakat. Jadi bu, kayak juga yang tadi udah dijelaskan bahwa ada dampak gempa bumi bagi kehidupan masyarakat itu. Yang pertama itu bu, yang pasti infrastruktur bangunan kita itu pada rusak. Semuanya karena getaran dan juga guncangan, maka infrastruktur itu bakal runtuh ataupun roboh ke bawah, jadi pada rusak. Kemudian yang kedua, yang sudah pasti bakal ada korban jiwa jika gempanya itu tadi dia ini bu, skala Richternya itu sangat besar. Pasti guncangannya itu sangat cepat sehingga robohnya infrastruktur atau pembangunan itu terjadi secara cepat. Jadi mereka yang belum sempat mengapai dirinya jadi sudah tertimpa ataupun tertimbun. Kemudian dampak setelah gempanya itu bu, yang pasti aktivitas masyarakat itu bakal terhambat bu, karena itu tadi pada roboh, kemudian jalanan tertutup, akses juga sulit dilalui. Kemudian yang terakhir bu, ada kerugian ekonomi baik masyarakat ataupun pemerintah bu. Jadi kerugian ekonominya itu sangat besar bu pada saat terjadinya gempa. Itu tadi bu dampaknya. Kemudian nomor 4 dijelaskan oleh saya bu. Jadi nomor 4 ini soalnya menurut kami kenapa masyarakat ini bu perlu mengetahui bagaimana cara menghadapi atau menanggulangi gempa bumi. Jadi kan bu, kita tahu bahwasannya negara Indonesia ini negara yang dilewati oleh cincin api dunia, makanya tak terlepas dari bencana gempa bumi. Oleh sebab itu, mengapa masyarakat Indonesia ini harus perlu tahu atau diedukasi agar minimalisir terjadinya korban jiwa. Karena kan mengapa dikatakan bencana ya, karena adanya korban jiwa, makanya harus
diberi edukasi, diberi pemahaman mengenai gempa bumi, baik itu sebelum, saat, ataupun sesudah. Gitu, Bu. Terus juga Bu, supaya inilah Bu, tidak adanya mereka itu masih bisa menyelamatkan harta benda yang bisa diselamatkan Bu. Jadi selain korban jiwa, mungkin bisa mereka menyelamatkan barang-barang pribadi yang masih bisa diselamatkan Bu. Jadi ini Bu, hanya itu saja yang dari kelompok kami Bu untuk diskusinya Bu. Kami kembalikan Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu Ibu, apresiasi ya untuk Mbak Satu. Bagus. Apa ada kelompok lain yang ingin memberi kritik atau saran, Nak? Ada Bu. Oke, untuk kelompok selanjutnya Ibu mau kalian presentasikan hasil diskusinya. Ibu, silakan. Maju. Selesai. Ini serang Lagi Bu. Pertanyaan tadi Bu, nomor 1, pengertian gempa bumi. Menurut kelompok kami Bu, gempa bumi itu pergeseran lempeng tektonik atau bisa disebut gempa tektonik, lalu aktivitas gunung Merapi atau gempa vulkanik dan runtuhan batuan atau gua Bu. Dan penyebab pengertian gempa bumi. Penyebabnya Bu itu ada 3. Yang pertama itu pergeseran lempeng tektonik dan adanya gunung Merapi meletus serta runtuhan Bu. Itu aja Bu yang akan kita ambil. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Kasih dong tepuk tangan untuk Ibu. Keren. Oke, anak-anak Ibu, terima kasih untuk diskusinya, sangat bagus ya. Untuk diskusi yang telah dilakukan kelompok 1, kelompok 2 itu sudah lebih dari cukup penyampaiannya, dan kalian sudah mengamati dan mendengar, lalu kalian mampu memahami apa yang Ibu sampaikan lewat materi gempa bumi ini. Ya Bu. Nah, mungkin sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu mau tanyakan, Ibu ingin salah satu dari anak Ibu boleh menyimpulkan apa isi pembelajaran materi yang kalian dapat menggunakan bahasa kalian sendiri. Gak apa-apa, jika ada yang bersedia hati silakan, jika tidak ada Ibu akan menunjuk satu orang. Kesimpulannya kan Bu, Ya, kesimpulan pembelajarannya kan Bu, Ya, yang saya dapat tadi itulah Bu, selain pengertian juga ada tadi tata cara sebelum terjadinya gempa Bu, bahwa kita itu harus melihat kondisi evakuasinya, baru juga pintu darurat ataupun pintu keluar untuk evakuasi, kemudian pertolongan pertama, baru juga kita harus mempersiapkan tas siap siaga, juga tadi ada juga tadi jenis-jenis gempanya itu apa aja penyebab gempanya. Jadi selain tata cara ada juga jenis-jenis dan juga ada juga pengertiannya tadi Bu. Itu saja sih tadi yang saya tangkap Bu. oke, terima kasih. Kasih dulu tepuk tangannya. Ibu harap bukan hanya Adelia yang paham materi ini, tapi anak-anak Ibu juga mampu memahami pengertian dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu gempa bumi, karena ini sangat penting dan ini merupakan edukasi untuk kita ya Nak, karena itu ilmu mengenai bencana itu hal yang paling harus kita ketahui. Nah, setelah pembelajaran ini, apakah anak-anak Ibu sudah apakah anak-anak Ibu sudah paham sejauh ini materi yang telah Ibu sampaikan? Sudah Bu. Siap siaga. Nah, itu sangat bagus dan itu harus dilaksanakan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, di mana anak-anak Ibu semua dirapikan dulu, disimpan bukunya agar kita boleh pulang. Disimpannya anak Ibu. Ya Bu. Ibu tunggu waktunya, Ibu kasih waktunya 2 menit.
sebelum pembelajaran ini juga berakhir, untuk di minggu depan Ibu mau anak-anak itu mempelajari materi tentang tsunami ya, agar minggu depan lancar dan dapat berjalan dengan sukses ya. Iya Bu. Sudah sukses semua? Sudah Bu. Baiklah, sebelum kita akhiri, di mana tadi pembelajaran di awal sesuai dengan agama dan percayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian anak-anak ibu. Terima kasih untuk waktunya. Sampai berjumpa di minggu depan. Ibu. Jaga kesehatannya, jangan lupa dipelajari, tugasnya dikerjakan. Iya Bu. Bye.